Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi dari Mbak Fidela ya, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB ya, teman-teman dengan staf ahli komunikasi ke Presiden, Bapak Ujang ya teman-teman. Bagaimana di sini argumentasi dari Mbak Fidela sangat baik ya, sangat komprehensif. Kenapa mereka melakukan demo? Kenapa muncul tema Indonesia Gelap ya teman-teman, karena ini ada tuntutan tentang sesuatu yang bersifat apa ya, kepentingan masa depan Indonesia ke depan, yaitu pendidikan. Di sini akan sangat baik argumentasinya ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Baik, kemarin tanggal 17 Februari 2025 hari Senin, kami dari berbagai kampus gitu ya, mahasiswa dari berbagai kampus, dari Aliansi BEM Kerakyatan, kemudian juga berbagai elemen masyarakat sipil, khususnya kami juga dari keluarga mahasiswa ITB, kami dari Bandung, turun di Istana Negara untuk menyuarakan berbagai keresahan dan juga menyuarakan tuntutan-tuntutan kami dari mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia hari ini. Jika berbicara apa yang menjadi poin tuntutan dan juga apa yang kami kritisi, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran saja. Persoalan itu tidak Tunggal ya, tidak berkaitan tunggal. dengan hal itu saja gitu, Mbak. Tapi kami di sini juga melihat dari perspektif yang lebih besar lagi gitu. Dalam keberjalanannya di sini kami melihat dengan kondisi keterbatasan fiskal Indonesia tentunya kami melihat sebetulnya efisiensi anggaran ini merupakan suatu hal yang bijak jika tujuannya memang betul-betul ingin memangkas hal-hal yang tak perlu dan juga ingin menutup lubang-lubang yang bisa berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Tapi yang di sini kami juga di satu sisi melihat paradoks gitu dengan kondisi saat ini pemerintah justru membiarkan Gemuk. tubuhnya semakin lebar, kabinetnya gemuk, dan juga saat ini justru yang dikorbankan adalah sektor-sektor penopang masa depan anak bangsa. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang kami sangat soroti gitu karena kami bagian dari mahasiswa dan juga pendidikan itu sendiri. Dan di sini hal itu apa yang kami khawatirkan, implikasi yang bisa terjadi kalau misalkan berdasarkan dari paparan Kemendikti-Saintek kepada Komisi 10 DPR RI pada saat RDP minggu lalu gitu, terlihat bahwa ada opsi-opsi pemotongan anggaran pendidikan, salah satunya adalah berasal dari pos BPPTNBH gitu. Jadi hal ini kami khawatirkan akan memungkinkan adanya pemotongan pada biaya pengembangan institusi, kemudian juga biaya operasional dan juga lain sebagainya. Dan hal ini tentunya implikasi lebih jauhnya lagi berimplikasi salah satunya adalah kemungkinan ancaman untuk adanya pemotongan adanya kenaikan biaya UKT ataupun juga pemotongan dana-dana untuk pos-pos beasiswa gitu. Hal itu tentu kami sangat khawatir ya Mbak, dan kami anggap sebagai sebuah ancaman yang harus terus kita kawal gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena pada hakikatnya kita melihat bahwa ya, tujuan pemerintah tentunya ingin meratakan aksesibilitas pendidikan di seluruh penjuru tanah air gitu, dan itu menjadi suatu hal yang dicita-citakan. Tapi jika ada efisiensi anggaran yang justru harus mengorbankan sektor-sektor hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara, khususnya adalah pada pendidikan dan juga kesehatan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang kita tidak bisa biarkan Ya. gitu. Betul, meskipun dalam konferensi pers baru-baru ini Menteri Keuangan sudah menekankan pentingnya menjaga efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian juga memastikan tidak ada pemotongan pada KIP ataupun UKT perguruan tinggi negeri. Namun perlu diingat bahwa seluruh bahasan ini itu masih dalam bentuk rancangan, sehingga kami dari mahasiswa Mengawasi perlu ya. terus dan seluruh masyarakat ya perlu mengawal keberjalanannya, tidak hanya pada kebutuhan-kebutuhan mahasiswa seperti KIP, UKT ataupun beasiswa, namun pada aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Seperti pun saat ini yang kita kawal adalah kesejahteraan para pendidik, seperti tukin dosen, dana riset, kebutuhan kesehatan, dan juga kami menyoroti bahwa aspek-aspek ini itu merupakan aspek yang krusial untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga adanya disrupsi ataupun kenaikan-kenaikan biaya dan juga pemotongan anggaran pada pos-pos penting ini akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Oke, Mbak Cindy ya, Mbak Fidela, Prof. Burhan, seluruh pemirsa di tanah air, nggak ada yang seperti itu. Ada 4 hal yang tidak diefisiensikan. Apa? Pertama, belanja pegawai. Yang kedua, layanan dasar pegawai. Yang ketiga itu layanan publik. Yang keempat adalah bantuan sosial. Nah, yang sifatnya layanan publik, yang sifatnya bantuan sosial tadi perlu ditekankan termasuk beasiswa, itu tidak ada efisiensi, tidak ada pengurangan, bahkan tidak ada pemotongan termasuk biaya UKT. Dan ini perlu dipahami bahwa apa yang kami lakukan adalah ingin memastikan bahwa keempat hal tadi itu betul-betul berjalan
betul-betul bisa diimplementasikan dan tidak ditafsirkan atau tidak salah tafsir dari kementerian dan lembaga. Apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa tentu kita hormati sebagai bagian daripada pemerintahan yang demokratis. Artinya betul kami harus dikontrol, harus diawasi untuk memastikan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul berpihak kepada rakyat Indonesia, Kang khususnya Ujang, kepada tapi mahasiswa. kan sinyal Yang pasti yang jelas Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 2025 itu ya mesti dijalankan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada persoalan di lapangan tentu ada persepsi, ada kesalahpahaman penafsiran dari kementerian dan lembaga. Tetapi ini sudah clear semua, sudah jelas semua, sudah selesai semua. Adik-adik mahasiswa yang terhormat ya di seluruh kampus itu kembali ke kampus, silahkan belajar dengan baik, silahkan belajar dengan tertib, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah untuk menghadirkan generasi emas di 2045 itu betul-betul tercapai. Kita tidak pernah menghalangi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, karena itu bagian daripada inherent kita ingin memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Republik ini. Oke. Yang harus kami pastikan adalah bagaimana pemerintah menjalankan amanah ini dengan baik. Artinya tadi apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu sudah kita jelaskan melalui Kemenkyu ya, Ibu Menkyu sudah clear dengan tegas, dengan jelas memastikan apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik mahasiswa sudah tidak ada masalah. Baik, dari kami sendiri melihat bahwa tadi ya Mbak, tidak hanya berfokus pada satu isu saja sebetulnya, tidak hanya berfokus pada isu efisiensi anggaran saja, tapi kami menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan gitu. Jadi di tuntutan kami pun jelas gitu, kami menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan dan juga segera perbaiki berdasarkan evaluasi dan juga masukan dari rakyat gitu. Jadi yang kami soroti adalah kami menuntut pemerintah untuk segera bentuk dan laksanakan kebijakan yang pro rakyat dan juga berbasis ilmu pengetahuan, dan dengan kondisi hari ini kami menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan kondisi sosial dan juga membatalkan kebijakan dan program yang tidak produktif dan juga tidak berpihak pada rakyat. Jadi tagar ini adalah akumulasi dari kemarahan-kemarahan dari rakyat gitu ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan salah satu aspek saja gitu. Kami di sini menuntut pemerintah tadi untuk membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah meninjau ulang efisiensi anggaran tanpa memangkas hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, termasuk tadi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan sektor-sektor penopang masa depan seperti pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian sebetulnya tidak hanya berbicara mengenai efisiensi anggaran, yang kami soroti juga adalah kami menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian konsesi tambang sebetulnya yang diberikan oleh kepada perguruan tinggi, dan juga dengan berbagai konflik sengketa lahan yang terjadi di Indonesia saat ini, kami juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan segala persoalan tersebut dan juga meninjau ulang rencana implementasi kebijakan yang diberlakukan tanpa merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan sosial gitu. Jadi dengan yang terjadi hari ini gitu, jadi itu adalah akumulasi dari persoalan-persoalan yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat dan juga akhirnya memunculkan ketidakstabilan sosial di masyarakat gitu, Mbak. Ya, di sini staf ahli komunikasi kepresidenan ya, Pak Ujang menggunakan hasil survei sebagai pembelaannya. Padahal sebenarnya kalau mengingat 100 hari kerja kan sebenarnya belum banyak yang dikerjakan, bahkan belum signifikan ya. Tetapi saya pernah mendengar analisa bahwa survei itu sebenarnya bukan karena kinerja, tetapi karena ada trust, karena percaya gitu ya teman-teman. Nah, tetapi ya teman-teman, itu tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, nanti terlena, dan itulah kenapa mahasiswa terbukti kan efisiensi anggaran ini ternyata sempat memunculkan polemik pemotongan UKT ya, bantuan-bantuan pendidikan, tetapi ketika diawasi turun demo. Demikian juga dengan pemutus hubungan kerja honorer seperti yang terjadi di RRI ya, kemarin ada viral. Itu kan karena pengawasan, karena tekanan publik, karena pengawasan publik sehingga apa? Sehingga bisa dibatalkan. Coba publik ya, terutama yang diwakili oleh mahasiswa, karena mereka yang lebih melek internet, lebih jeli melihat pemberitaan, lebih pintar sebagai orang yang berintelektual. Ya tentu kita merasa terwakili ya dengan kehadiran mahasiswa yang terus mengawasi
jalannya pemerintahan karena ada begitu banyak perubahan-perubahan ya teman-teman dalam pemerintahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, terutama dalam soal anggaran yang berdampak pada sektor sosial, sektor publik. Nah, di sini tentu dituntut negara ya harus sedikit royal dalam tanda kutip, terutama terhadap sektor-sektor pendidikan, kesehatan yang memang menjadi apa ya, masa depan lah teman-teman. Pendidikan ini kan masa depan ya. Jadi kalaupun pendidikan dianggap mahal, ini pernah ada quote ya saya dengar, kalau pendidikan mahal, kebodohan itu jauh lebih mahal ya teman-teman. Contoh itu ya teman-teman. Jadi saya sangat sepakat dengan eh, bagaimana kritisnya mahasiswa memberi perhatian pada dunianya mereka, terutama ya pendidikan itu kan dunianya mereka sebagai mahasiswa ya. Jadi sangat-sangat baik ya teman-teman. Di sini analisa daripada Mbak Fidela Marwa ya, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB ya. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.